kelas 4 SD. Itu ada lomba di kecamatan, jadi saya mulai menggeluti gandrung. Karena orang tua saya dulu juga seniman gandrung. Tapi memang pariwisata selalu bicara tentang, tentang money. Tapi bagaimana dengan seperti itu, tetapi tradisi masih harus terawat, itu yang paling penting bagi saya. We saw that there is gandrung happening here in Banyuwangi, so we didn't hesitate 1 minute and we drove all the way up here to see it. The Sunrise of Java adalah julukan yang begitu melekat dengan Banyuwangi. Kabupaten yang terletak di paling ujung timur Pulau Jawa tersebut bukan hanya menjadi tempat pertama di Indonesia yang menyambut sinar matahari, tetapi merupakan simbol harapan dan peluang baru bagi kemajuan Banyuwangi di era pariwisata modern. Dalam 1 dekade terakhir, Banyuwangi telah melompat menjadi salah satu daerah wisata papan atas di Indonesia. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang saling mendukung dalam mengembangkan infrastruktur, memperbaiki aksesibilitas, dan meningkatkan fasilitas wisata. Beragam potensi kekayaan alam yang dimiliki Banyuwangi, mulai dari gunung-gunung megah dan pantai-pantai memesona dengan fenomena alam langka yang menakjubkan, hingga hutan-hutan yang rimbun menciptakan daya tarik yang luar biasa. Selain itu, penampilan adat istiadat dan keragaman budaya yang spektakuler semakin memperkaya pengalaman wisata di daerah ini. Banyuwangi kini bukan hanya sekedar destinasi, tetapi sebuah pengalaman yang wajib dikunjungi bagi para pelancong yang mencari keajaiban dan inspirasi. Banyak tantangan dan perjuangan yang diselesaikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk bagaimana menghilangkan anggapan-anggapan minor yang dilabelkan pada kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Bali tersebut. Sehingga membawa Banyuwangi menjadi sekarang, dari menjadi kota santet, menjadi kota internet seperti itu. Kita membuka wifi, ada 1000 wifi, dan kita merubah Banyuwangi yang negatif tadi menjadi kota pariwisata. Dengan memiliki destinasi alam yang banyak, yang indah-indah, kita memiliki potensi budaya yang luar biasa juga, memiliki kekayaan alam dengan kesuburan yang luar biasa. Kita punya, bisa dibilang inovasi ya, Banyuwangi Tourism. Jadi masyarakat silakan bisa melalui Android, bisa melalui iOS, aplikasi Banyuwangi Tourism. Di situ sudah lengkap informasi destinasi wisata. Itu ada sekaligus paket-paket wisatanya, berapa jaraknya dari lokasi titik dan sebagainya, sudah melalui GPS juga. Alhamdulillah untuk wisatawan yang baru ke Banyuwangi sangat membantu sekali. Dia bisa posisi di mana, terdekat kulinernya apa, terdekat hotel apa, terdekat destinasinya apa, sangat-sangat membantu sekali. Amenitasnya kita siapkan, termasuk hotelnya, perumahannya, kulinernya, agar dia seneng, biar dia menjadi link of state, biar tinggal di Banyuwangi lebih lama lagi dan akan kembali. Inilah salah satu yang bisa mungkin pertumbuhan ekonomi dari situ, termasuk salah satu
cara sekarang adalah transportasi ini ada 3 kita. Yang pertama itu lewat bandara, aksesibilitasnya Blimbing Sari, yang pesawatnya ini penuh lagi. Dan alhamdulillah sekarang juga ada akses transportasi yang lewat Banyuwangi, kereta Belambangan Express ini langsung Banyuwangi Jakarta. Ini juga full terus. Dan yang ketiga, kita juga punya akses jalan yang sebentar lagi mungkin Probolinggo Banyuwangi ini. Ini yang lewat darat, jalan yang sangat luar biasa. Dalam upaya mengoptimalkan sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, Kementerian Pariwisata terus berinovasi untuk mendorong pengembangan pariwisata internasional. Salah satu inisiatif yang menarik adalah program konektivitas pariwisata 3B yang menghubungkan Banyuwangi dengan Bali Barat dan Bali Utara. Paket wisata 3B dirancang sebagai upaya untuk mendistribusikan wisatawan yang sebelumnya terpusat di wilayah selatan Bali. Dengan Banyuwangi sebagai pintu masuk, program ini bertujuan untuk menyebarkan arus wisatawan ke Bali Barat dan Bali Utara, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih beragam bagi para pelancong. Selama ini Banyuwangi dengan Bali itu kan hanya satu akses melalui Ketapang di Manuk. Seringkali ketika liburan panjang itu macet sampai luar biasa. Setelah dibuka ini ada lonjakan wisatawan yang dari Banyuwangi ke Bali maupun sebaliknya dari Bali ke Banyuwangi ke Bali. Melalui program ini pula, rencana untuk membuka rute penerbangan langsung dari Banyuwangi ke Tiongkok diharapkan dapat menarik minat pelancong asal negeri tirai bambu. Kita kerjasama dengan beberapa travel agent sehingga paket ini akan bisa berdampak luas ke masyarakat Jawa Timur maupun Bali. Karena alasan khusus untuk pariwisata, charter bisa. Jadi kesimpulannya, target kami dengan semua yang menghendaki ini jadi, April 2025 rencananya akan ada 2 penerbangan dalam 1 minggu. Charter dari Taiwan dan Cina ke Banyuwangi dengan jualannya paket 3B tadi. Jadi mereka ke Ijen, kemudian ke Bali Barat, ke Bali Utara, pulang lagi lewat Bandara Banyuwangi. Dengan skema tadi charter. Bandara sudah tidak masalah. Mulai panjang runway, perizinan, termasuk imigrasi juga kemarin udah oke, tidak masalah. Salah satu tujuan menarik yang dapat dijangkau dengan mudah berkat pengembangan ini adalah Desa Adat Kemiren. Terletak tidak jauh dari pusat kota Banyuwangi, desa ini menawarkan pengalaman budaya yang kaya, termasuk tradisi, kuliner, dan kerajinan lokal. Dengan akses yang semakin mudah, pelancong dapat menikmati keaslian budaya Banyuwangi dan interaksi langsung dengan masyarakat setempat. Setibanya di Kemiren, pengunjung akan disambut oleh suasana yang kental dengan kehidupan suku Osing. Suku asli Banyuwangi yang masih memegang teguh adat istiadat dan kebudayaan mereka. Dentingan angklung, pukulan alu dan lesung, serta senyum hangat para sepuh menciptakan suasana magis yang seakan membawa pengunjung ke masa lalu. Musik lesung bukan sekedar hiburan, tetapi juga sarana untuk memperkuat kebersamaan dan identitas masyarakat Osing yang hingga kini terus dilestarikan. Desa Kemiren yang terletak hanya 5 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau 40 menit berkendara dari Bandara Blimbing Sari adalah salah satu destinasi budaya yang semakin menarik perhatian wisatawan. Aksesibilitas yang semakin baik berkat pengembangan infrastruktur di jalur Geopark Ijen memungkinkan pelancong untuk dengan mudah menjangkau tempat ini. Desa Kemiren sendiri telah menjadi wajah transformasi pariwisata berbasis seni dan budaya di Kabupaten Banyuwangi. Ragam festival dan pagelaran yang dihelat oleh masyarakat seperti Barong Ider Bumi, Tumpeng Sewu, serta Ngopi 10 Ngewu kini menjadi bagian dari kalender utama Banyuwangi Festival, BIFES.
Event tahunan bergengsi ini menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara, hingga berhasil mengangkat Banyuwangi sebagai destinasi pariwisata nasional dengan berbagai pencapaian bergengsi. Masyarakat Kemiren ini mayoritas itu masyarakat Osing, Mas. Jumlah penduduknya itu kurang lebih itu 2.500 dengan KK 1.101, ya, kurang lebih semacam itu. Mata pencaharian dari masyarakat desa Kemiren itu adalah petani. Yang dirasakan dengan desa Kemiren sebagai desa wisata adat Osing ini, satu dalam sisi ekonomi. Wisata kalau tidak ditunjang dari kepedulian masyarakat tidak akan mungkin berjalan dengan lancar. Di sisi lain ekonomi masyarakat mulai meningkat. Yang dulunya masyarakat itu penghasilan dari pertanian, sekarang mulai membangun homestay semacam itu. Jadi inilah nilai-nilai yang untuk pendapatan masyarakat mulai bertambah. Semakin terkenalnya sebagai desa wisata, tempat wisata, otomatis kita itu akan kedatangan banyak investor yang masuk. Geliat pariwisata juga terlihat dari semangat masyarakat yang terlibat langsung di dalamnya. Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa BUMDes berperan penting dalam memajukan ekosistem pariwisata desa ini. Salah satu inisiatifnya adalah membuka paket-paket wisata melalui kerjasama dengan agen perjalanan. Sehingga setiap sudut desa ini dapat diakses oleh wisatawan yang ingin mendalami budaya lokal. Tak hanya itu, Pokdarwis juga membantu warga menyulap rumah menjadi homestay yang nyaman, memberi kesempatan kepada tamu untuk merasakan kehidupan khas desa Kemiren secara langsung. Homestay saya di sini nih memang setelah COVID itu ya kenaikannya cukup signifikan juga dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Omsetnya per bulan, kalau yang bulan kemarin ini aja kurang lebih sudah 2 juta lebih, hampir 3 juta gitu, itu per bulan. Karena memang kemarin itu juga ada tamu dari literasi Nusantara yang kebetulan juga kan berbarengan sama acara Bifest yang Gandrung Sewu itu, Mas. Jadi kita kedatangan 105 tamu untuk di homestay Kemiren ini, terus yang mau ke Bifest itu seperti itu. Sebagai kejutan manis bagi para wisatawan, Pokdarwis menggagas pasar kuliner tematik Kemiren yang tak hanya memanjakan lidah, tetapi juga membawa pengunjung masuk ke dalam kisah masa lalu. Yang menambah pesona, para penjual di pasar ini mengenakan kebaya hitam, busana tradisional khas masyarakat Banyuwangi. Desa Kemiren bukan hanya menjadi desa wisata, tetapi juga tempat di mana tradisi hidup dan menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar secara berkelanjutan. Saya dari Surabaya, Mas. Wah, ini kan sudah booming ya, Mas ya. Sudah lihat dari itu sosmed-sosmednya teman-teman itu udah banyak yang berkunjung ke sini gitu. Jadi kok pengen banget gitu loh tahu rasanya di situ kayak apa gitu. Ternyata emang luar biasa ya, kue-kuenya itu kayak kue-kue yang kita nggak ketemu di kota kayak Surabaya gitu kan nggak ada ya. Jadi kayaknya wow banget. Berawal dari cerita-cerita yang dibagikan di platform digital, Desa Kemiren mulai dikenal oleh banyak orang. Selain itu, promosi konvensional seperti pameran pariwisata, distribusi brosur, dan paket tur juga digencarkan. Kombinasi promosi tersebut tidak hanya berhasil menarik perhatian wisatawan, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan ekonomi desa. Untuk omset yang masuk ke kami tahun 2023 kemarin kurang lebih omset kotornya itu kisaran 500 jutaan, 500 lebih. Kami pengelola wisata hanya mentargetkan kurang lebih 10-30% profit dari situ. Dari situ yang 10-30% tadi barulah kita kelola dari teman-teman pengelola desa wisata. Kita mencoba untuk menambah dari mungkin surplus yang kita bisa
gunakan. Contohnya mungkin kemarin kita sempat untuk menambah 1 unit toilet. Nah dari situ sisanya kemana? Sisanya yang dari 500 itu tadi ya masuk ke warga. Mungkin penyedia jasa kuliner, kemudian penyedia jasa kesenian, tari gandrung, tari barong, musik lesung, musik angklung paglak, kemudian homestay di warga seperti itu. Gemerlap pariwisata di Banyuwangi melalui Gandrung Sewu 2024 tidak hanya memikat perhatian wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pertunjukan budaya yang kaya akan makna, filosofi, dan spiritual ini menjadi daya tarik utama yang menarik ribuan pengunjung dan membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat, termasuk para penari. Selendang sampur merah berkibar memukau, seirama dengan merdunya alunan gending yang diiringi gerakan gemulai tangan Puspa Intan Ayu, seorang penari gandrung dari Banyuwangi. Puspa adalah satu dari ribuan anak muda yang meliukan tari gandrung, tarian asli bumi Belambangan. Meski hanya latihan, gerakan mereka sudah begitu luas yang menggambarkan keindahan seni tradisional yang telah mendarah daging sejak kecil. Penari merupakan siswa SD hingga SMA se-Banyuwangi yang terseleksi. Bukan sekedar menari atau bermain musik, tetapi juga menunjukkan kebanggaan dan kecintaan terhadap budaya daerah. Keterampilan yang dipersembahkan pun seolah menjadi magnet yang mengundang decak kagum. Gladi resik ini bahkan mampu menyedot minat wisatawan yang ingin menyaksikan penampilan asli mereka di acara utama nanti. Muga tubuh iki bisa nyambangaken langsaraken napas. Wis wayahe dadek gending wayah sepatiane gending padha nonton. Saya mulai ikut sanggar itu dari kelas 4 SD. Itu ada lomba di kecamatan, jadi saya mulai menggeluti gandrung. Karena orang tua saya dulu juga seniman gandrung. Setelah menjalani, saya sangat senang sih bisa ada di sini sampai detik ini bisa mengikuti Gandrung Sewu yang keempat mungkin. Saya juga melatih adik-adik saya, terus mengajak anak-anak SD mengulang anak SD juga. Mentari berganti keesokan hari. Suara gending tetabuhan seketika menggema, memecah gemuruh ombak Selat Bali. Ribuan langkah kaki berjalan secara kolosal, memerahkan hamparan pasir pantai Bum, Marina Banyuwangi. Dengan jumlah pengunjung yang mencapai 45.590 orang, acara ini bukan sekadar tontonan budaya, tetapi juga penggerak ekonomi yang sangat dinamis. Festival ini berlangsung dengan semangat meriah.
tak sedikit anak-anak yang piawai menari dan memainkan gamelan. Hasil dari inisiatif pemerintah daerah dalam menanamkan seni tradisi melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Banyuwangi itu adalah gandrung, gandrung adalah Banyuwangi. Jadi kesenian gandrung itu dicintai anak-anak Banyuwangi mulai dari TK sampai orang tua. Di sanggar-sanggar itu banyak mereka untuk belajar gandrung. Terbukti ini ya, ini 1.350 penari gandrung, ini ya sangat luar biasa. Jadi regenerasi di Banyuwangi itu jalan. Nilainya tinggi sekali, jadi kalau untuk gandrung sudah kadang-kadang orang tua seperti mendoktrin kan. Ketika kecil, kamu nari yang baik, belajar yang baik, nanti kalau sudah besar ikut gandrung sewu. Itu kan sama dengan didoktrin kan itu. Ini terbukti, orang luar daerah Banyuwangi aja sudah cinta dengan budaya Banyuwangi, tadi terbukti kan dapat bantuan pakaian gandrung. Ini membuktikan bahwa seni Banyuwangi itu tidak hanya dicintai oleh warga Banyuwangi. Maka dari itu, anak-anak Banyuwangi, ayo kita lestarikan seni tradisi Banyuwangi, kita harus bangga dengan budaya daerah sendiri. Hidup seni, maka seni akan menghidupimu. Mengusung tema Payung Agung, The Diversity of Culture, menjadi bukti nyata bahwa seni tradisi seperti gandrung tak hanya memukau secara budaya. Festival ini juga mendatangkan manfaat ekonomi yang signifikan. Dengan perputaran uang hampir mencapai 8 miliar rupiah, Gandrung Sewu berhasil melibatkan berbagai sektor kreatif seperti seniman, kurator, dan semua yang berperan dalam memperkaya pengalaman festival. Termasuk 200 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang menjajakan aneka produknya, mulai dari makanan hingga cenderamata yang sedikitnya beromset mencapai puluhan juta rupiah. Dari sisi perhelatan, besarnya perputaran uang bisa dilihat mulai dari persiapan penari. Hanya untuk rias wajah saja, jika setiap penari menghabiskan dana sekitar Rp200.000, maka total biaya untuk seluruh penari mencapai 270 juta rupiah. Ini belum termasuk sewa kostum tari gandrung dan membeli omprok baru agar tampilan mereka terlihat lebih sempurna. Dengan harga minimal Rp250.000 hingga Rp2 juta. Semua ini menunjukkan betapa besar dampak ekonomi dari acara budaya yang tidak hanya mendukung kelestarian tradisi, tetapi juga memberikan keuntungan bagi pelaku industri kreatif. Tapi memang pariwisata selalu bicara tentang, tentang money. Tapi bagaimana dengan seperti itu, tetapi tradisi masih harus terawat, itu yang paling penting bagi saya. Alam juga terawat, tradisi terawat, norma-norma adat tetap berjalan seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini, percepatan ekonomi, kemudian memasarkan suatu daerah, menunjukkan ini loh ada kekhasan yang kalian bisa lihat, kalian bisa tinggal di sini dengan nyaman, apa itu namanya, masih sebut saja masih original lah ya. Jadi cara hidup sehari-hari itu yang menarik. Transformasi yang terjadi tidak hanya membawa citra positif, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang awalnya hanya 4,09% di 2021, kini Banyuwangi mampu mencatatkan angka 4,68% di 2024. I really love this show. We saw that there is gandrung happening here in Banyuwangi, so we didn't hesitate 1 minute and we drove all the way up here to see it. And I hope that they still keep their interest in culture basically, so that this festival can survive for the next 100 years too. 1 dekade transformasi Kabupaten Banyuwangi telah dilewati. Berbagai upaya dan perubahan terjadi di segala lini. Banyuwangi kini tak lagi ditakuti. Terbang tinggi menjadi destinasi wisata unggulan negeri.